Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan taufiknya, melimpahkan hidayahnya untuk kita semua. Dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah memilih kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba yang muslim, dan semoga tidak sekedar muslim secara lahir, tapi juga muslim secara batin. Dan harapannya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala juga tetap terjaga nikmatnya, nikmat iman dan Islam, sehingga mati membawa nikmat tersebut adalah kematian yang husnul khatimah, ya. Tidak lupa salawat dan salam juga kita haturkan untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga untuk seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikut yang istiqomah dalam mengamalkan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini insyaallah dengan mohon taufik kepada Allah, kita akan membahas buku yang sudah disampaikan sebelumnya sebagai tema besar kajian kita di setiap hari Rabu yang pertama dan yang ketiga insyaallah, yaitu sebuah buku yang judul aslinya, ya, dalam bahasa Arab adalah Qawaid Nabawiyah, ya, khamsuna qa'idatan fil ilmi wal akhlaq was suluk. Kaidah-kaidah nabawiyah yang berisi 50 kaidah, ya, 50 kaidah tentang ilmu, tentang akhlak dan tentang perilaku. Yang pertemuan lalu saya sampaikan buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Pertemuan lalu saya buat terjemahannya, malam ini saya lupa qadarullah, ya. Yang kemudian diterjemahkan dengan judul 50, ya, kaidah nabawiyah untuk jiwa dan kehidupan. Harapannya, ya, kita semuanya dengan memahami kaidah-kaidah hidup yang berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini betul-betul punya cara hidup dan pola pikir, ya, cara hidup dan pola pikir sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu konsekuensi, ya, salah satu konsekuensi dari syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Konsekuensinya salah satunya adalah berkeyakinan, wajib ya, berkeyakinan bahwa tidak ada petunjuk hidup terbaik kecuali petunjuk hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib untuk menjadi keyakinan kita sebagai muslim yang bersyahadat dengan syahadat tauhid dan syahadat rasul. Konsekuensinya yakin bahwa tidak ada petunjuk hidup yang lebih baik dari petunjuk hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk hidup selain dari Nabi alaihi salatu wasallam kalau tidak sama dengan yang beliau ajarkan berarti tidak baik. Ya. Ada petunjuk hidup bukan dari Nabi alaihi salatu wasallam dan ternyata tidak sama berarti tidak baik. Sebelum saya bahas bukunya ya, sedikit saya cerita. Kadang sebagian orang itu mendekati jurang kekufuran tidak terasa. Ya. Sebagian orang itu mendekati jurang kekufuran tapi tidak terasa. Cuma tinggal nunggu kepleset aja kafir dia. Saya kasih contoh. Ketika hari ini kan kita, Masya Allah ya, yang namanya media sosial itu penggunaannya kan banyak sekali. Rata-rata lah punya medsos gitu. Minimalnya ada WA gitu. WA ini udah jadi aplikasi wajib ini. Ya, beli HP nggak usah install pasti sudah ada WA-nya. Nah, sekarang ya ada grupnya banyak. Walhamdulillah di antara grup yang ada adalah grup-grup yang memang disampaikan di dalamnya pesan-pesan dan nasihat gitu ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu saya kan ada di sebuah grup. Di grup itu ada yang menyampaikan nasihat berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan doa untuk berlindung dari hutang. Doa berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Hadis ya. Hadis itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ya, ketika diajari doa dan doa itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harus yakin bahwa doa itu doa terbaik. Doa itu doa terbaik. Jangan sampai doa itu buat main-main, buat bahan candaan, buat bahan senda gurau. Seorang teman mengirimkan pesan seperti itu. Sebagian menanggapi begini, mungkin bercanda tapi ini berbahaya. Ya, ini bercanda tapi berbahaya. Candanya begini. Saya pakai bahasa Banyumasan yang ada di grup ya. Nyong wis ndonga karo donga kue tapi malah utangnya tambah akeh kepriwe ya. Perhatikan. Itu kalimat mengatakan saya sudah doa tapi utangnya malah tambah banyak, itu gimana ya? Terus mau nyalahkan doanya. Terus mau nggak percaya sama doanya. Saya katakan ini sudah melipir di jurang kekufuran tapi dia nggak kerasa. Andai kata niat dia bercanda pun itu berbahaya.
sangat berbahaya. Ya. Kalau diingatkan mungkin akan mengatakan gelowean lah rasa serius. Ya, cuma bercanda. Dulu ketika orang-orang itu bercanda nyebut Nabi dan para sahabat itu orang yang banyak makan dan suka bohong. Ya. Mengatakan Nabi dan para sahabat itu banyak makan dan suka bohong. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wala in sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu tanyakan kepada mereka, mereka pasti akan mengatakan kami ini cuma main-main dan bercanda, enggak serius. Qul, katakan wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad, apakah Allah kemudian ayat-ayat Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan bahan candaan? Dijadikan bahan senda gurau, olok-olokan seperti itu? Terus tegas lagi Allah turunkan ayat, la ta'tadiru, enggak usah minta maaf. Ya, tidak usah minta pemakluman. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Jadi menganggap remeh hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam itu berbahaya. Ya. Bahkan di situasi yang sekarang sedang dihadapi, banyak kekacauan di mana-mana ya. Na'udzubillah, semoga Allah menjaga kita semuanya. Ketika kemudian nasihat bertebaran untuk tetap taat kepada pemerintah, untuk tetap patuh kepada pemerintah, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau dihadapkan dengan suatu situasi pemerintah yang zalim, misalnya tuntunan Nabi bagaimana, banyak yang tidak terima. Ya, banyak yang tidak terima. Terus untuk apa dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah kalau diingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempan? Apa arti dari syahadat itu apa? Jangan sampai seseorang itu syahadatnya batal tapi dia tidak sadar. Ya, jangan sampai syahadatnya batal tapi tidak sadar. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap atau mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk memahami kaidah-kaidah hidup yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang sahih, dan insyaallah ini hanya potongan-potongan hadis ya. Kita enggak sedang mempelajari sebuah hadis yang panjang atau lengkap bagaimana, tidak. Ini potongan hadis dan kita akan awali dengan kaidah yang pertama dari 50 kaidah yang ada, yang berjudul di sini innamal a'malu binniyat. Ya. Kaidah pertama adalah innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu tergantung niatnya. Ya, amal-amal itu tergantung niatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah redaksi tadi bukan redaksi yang asing. Ya. Sering sudah kita dengar hadis yang bunyinya innamal a'malu binniyat. Ya, bahkan mungkin saking seringnya kita mendengar akhirnya nempel di lidah kita secara otomatis karena saking seringnya kita dengar. Nggak usah menyengaja menghafalkan, tahu-tahu apal sendiri. Ya, innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Apa sebetulnya yang diharapkan dari pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Nah, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Apa yang diharapkan dari pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Yang jelas, pesan yang diharapkan adalah supaya kita itu bisa menjadi orang-orang yang ikhlas. Itu tujuan utamanya. Ya. Tujuan utamanya adalah supaya kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan. Ya, itulah artinya ikhlas. Memurnikan niat, bersih niat itu semata-mata mencari mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhlas itu memurnikan, ya, memurnikan niat semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mencari pahala dari Allah. Mencari hadiah Allah yaitu surga. Itulah ikhlas. Dan ikhlas ini sesuatu yang harus dipelajari secara kontinu alias terus-menerus. Ya, jadi orang mungkin tidak bisa belajar ikhlas sekali terus besoknya jadi orang ikhlas, itu belum tentu. Ya, ya jangankan belajar ikhlas ya. Belajar matematika aja ya. Anak kecil yang baru mengenal matematika diajari tambah-tambahan. Ya, cuma 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 3, 1 tambah 4. Nanti pindah 2 tambah 3, 2 tambah 4. Kalau baru mengenal, besok diulang, pasti ada yang lupa. Pasti ada yang lupa. 1 tambah 1 berapa? 2. 1 tambah 2 berapa? 3. 1 tambah 3 berapa? 4. Begitu kasih 2 tambah 3 berapa? Berapa ya? Lah kan kemarin sudah. Ya lupa, wajar, baru sehari mengenal matematika kok. Apalagi anak kecil, ya, balita gitu, baru sekolah. Wajar, ya. Semalam belum tentu menguasai penjumlahan yang sederhana. Apalagi ini ikhlas. Ya. Belum tentu sekali dengar hadis innamal a'malu binniyat besoknya jadi orang ikhlas, belum tentu. Ya. Makanya ikhlas itu butuh naik kelas terus, dipelajari sampai betul-betul paham ikhlas itu bagaimana. Ya. Jadi ketika mendengar hadis innamal a'malu binniyat, lah kita nu pengajian sering bolak-balik innamal a'malu binniyat itu hafal hadisnya, bukan masalah hafal hadisnya. Ya. Sudah tahu mengamalkannya atau belum masalahnya. Ya. Baik. Jadi harapannya adalah kita jadi orang-orang yang ikhlas, ya. Maka harus paham ikhlas itu memang berawal dari niat. Ya. Niat itu kan sebetulnya sebuah keinginan dalam hati. Ya. Keinginan dalam hati untuk melakukan suatu amalan. Ya. Keinginan dalam hati untuk melakukan suatu amalan. Itulah niat. Ya. Dan ikhlas ini memang menjadi syarat utama ya, supaya amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat utama amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi niat ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Ya, dalam masalah niat ini ada beberapa hal yang harus kita pahami.
setidaknya dua hal, ya. Dua hal yang harus dipahami dalam berniat. Ya. Ini biasa dibahas oleh ulama dalam ilmu fikih maupun dalam ilmu akhlak, atau mungkin sebutlah ilmu tazkiyatun nafas, untuk pensucian jiwa. Kalau dalam pembahasan fikih, para ulama menyebutkan, ini jadi poin pertama yang harus diperhatikan dalam niat itu adalah ketika berniat itu harus menentukan jenis ibadah. Ya. Tapi ini belum ada kaitan sama ikhlas. Ya. Menentukan jenis ibadah. Ini kaitan sama fikih. Karena fikih itu berbicaranya apakah ibadah itu sah atau tidak. Ya, ibadah itu sah atau tidak. Niatnya ini hanya berpengaruh pada apakah ibadah itu sah atau tidak sah. Saya ambil contoh ya dari poin pertama ini, menentukan jenis ibadah. Baik. Salat. Ya, salat. Salat itu ada salat wajib, ada salat sunnah. Ya. Salat subuh wajib atau sunnah? Wajib. Salat subuh wajib. Berapa rakaat? 2. Salat qobliyah subuh wajib atau sunnah? Sunnah. Berapa rakaat? 2. Wujudnya sama, 2 rakaat. Ya. Waktunya pun sama, antara terbit fajar sampai terbitnya matahari. Ya. Wujudnya sama, gerakannya sama, waktunya sama, tapi beda hukumnya. Satu wajib, satu sunnah. Apa yang nanti membedakan hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang membedakan pahalanya itu adalah niatnya. Ya. Mungkin misalkan saya ambil contoh, kalau yang sholatnya di masjid jamaah sih insya Allah nggak ada problem. Yang di rumah, ibu-ibu muslimat sholat di rumah sendirian misalkan nggak jamaah, antara sholat qobliyah sama sholat subuhnya itu kan nggak beda. Maksudnya nggak beda itu ya gitu-gitu juga, sama 2 rakaat. Ya. Tapi ketika qobliyah kan niatnya sunnah, ketika sholat subuh niatnya wajib. Udah, yang membedakan 2 sholat itu nanti nilainya di hadapan Allah adalah niatnya. Ya. Jadi ada ibadah-ibadah yang sama, tapi nanti yang menentukan nilainya di hadapan Allah itu berdasarkan niat. Saya ambil contoh lagi, tadi sholat, puasa. Ada puasa di luar bulan Ramadan yang hukumnya wajib. Apa contohnya? Puasa di luar bulan Ramadan hukumnya wajib. Napa yo? Apa ada di luar bulan Ramadan hukumnya wajib? Puasa apa? Puasa apa? Ayyamul bid sunnah. Puasa hukumnya wajib tapi enggak di bulan Ramadan. Puasa nopo niku? Arafah sunnah. Rajab. Wah, menyerah ini kayaknya. Puasa qadha. Puasa qadha. Nyaur utang Ramadan. Nyaur utang Ramadan di bulan Ramadan atau bukan? Bukan. Di luar bulan Ramadan pasti, namanya qadha. Hukumnya sunnah atau wajib? Wajib. Ya, wajib.
Ada puasa qadha hukumnya wajib, ada puasa sunnah banyak modelnya. Ya. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid 3 hari di tengah bulan, ada puasa-puasa seperti 6 hari di bulan Syawal, ada puasa Arafah 9 Dzulhijjah, ada puasa Asyura ya, tanggal 10 Muharram ya. Andai kata ada orang puasa di hari Senin. Puasa di hari Senin. Niatnya hanya puasa sunnah. Puasa sunnah. Apa itu bisa dihitung sebagai pengurang utang Ramadan? Niatnya sunnah. Ya, saya puasa Senin sunnah. Misalnya contoh, andai kata saya punya utang puasa Ramadan 5 hari. Ya, mungkin misalkan sakit 5 hari tidak puasa Ramadan. Ya, besok hari Kamis ya, anggaplah Kamis lah. Besok saya puasa Kamis misalnya, tapi niatnya sunnah, bukan niat wajib, bukan niat qadha, niat sunnah Kamis. Ya. Apakah dengan saya puasa hari Kamis niatnya sunnah, utang saya Ramadan yang 5 hari bisa berkurang 1? Tidak. Tidak bisa. Karena niatnya apa? Sunnah. Kecuali kalau saya malam ini berniat besok saya puasa hari Kamis, maksud dan tujuannya untuk qadha Ramadan. Berarti utang yang 5 ini bisa berkurang 1, alhamdulillah. Nah, apa yang bisa menentukan berkurang dan tidaknya hutang ini? Niat. Padahal wujud puasanya ya sama saja. Ya, mau puasa Kamis niatnya sunnah, puasa Kamis niatnya qadha, ya gitu-gitu juga puasanya. Ya, sama. Tapi yang membedakan nilainya adalah niat. Ya, membedakan nilainya niat. Ya, jadi itu jenis ibadah yang sama jenisnya tapi hukumnya berbeda. Makanya di sini maaf ya saya ulangi, bentuknya sama ya, bentuknya sama tapi jenisnya berbeda. Yang satu jenis wajib, satu jenis sunnah. Makanya yang perlu diperhatikan pertama dalam niat ini adalah menentukan jenis ibadahnya. Oke. Menentukan jenis ibadah. Ini biasa dibahas oleh ulama fikih biasanya. Oke. Ulama fikih. Ini untuk menentukan apakah ibadah itu sah atau tidak sah. Oke. Makanya kalau niatnya sunnah, tadi puasa sunnah berarti tidak sah untuk puasa qadha. Karena niatnya sunnah. Ya. Tapi kalau niatnya qadha berarti sah untuk qadhanya. Ya. Hanya kadang yang namanya niat, ya bukan kadang, memang niat itu enggak boleh berubah di tengah jalan. Ya. Enggak boleh berubah di tengah jalan. Tentukan dari awal niatnya apa. Ya, jangan misalnya begini, kembali ke sholat, nanti saya kembali ke puasa lagi. Sudah mulai takbiratul ihram, niatnya sholat qobliyah subuh. Misalnya sholat di rumah ini, saya ambil contoh. Allahu Akbar, niatnya qobliyah subuh. Ya. Di tengah-tengah lah, jadi sholat subuh bae sisan lah. Enggak bisa. Kalau berubah niat begitu, sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Puasa juga seperti itu. Ya. Niatnya hanya sunnah, tapi di tengah jalan lah sisan go qadha Ramadan lah. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Tidak bisa diubah di tengah-tengah. Ya. Jenis ibadah itu tidak bisa diubah di tengah-tengah. Ya. Ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak ada yang sholat tahajud. Ya. Sholat tahajud. Tahajud itu sebetulnya sunnahnya ditutup dengan sholat witir. Ya. Sudah niat tahajud 2 rakaat. Pas sudah serakaat niatnya berubah. Lah, dadi witir sisan lah. Telu. Ndak bisa. Ya.
Niatnya dari awal tahajud selesaikan sebagai tahajud 2 rakaat. Ya. Jangan kemudian diubah jadi witir di tengah jalan. Ya. Seperti itu. Atau niatnya pertama istikharah 2 rakaat. Ya. Tapi di tengah jalan baru 1 rakaat berubah niat lah jadi witir baiklah. Ya. Atau kebalik, awalnya niatnya witir, di tengah jalan berubah jadi istikharah. Ya tidak bisa. Ya. Selesaikan sesuai dengan niat awalnya apa. Ya. Ini pentingnya menentukan jenis. Menentukan jenis. Itu hal pertama yang harus diperhatikan dalam niat. Adalah menentukan jenis ibadah. Nah, poin yang kedua, hal yang kedua yang harus diperhatikan, dan ini justru yang jadi pembahasan tujuan dari niat itu. Poin yang keduanya apa? Yaitu menentukan untuk siapa ibadah itu. Ya. Menentukan jenis ibadah yang pertama. Yang kedua adalah menentukan untuk siapa ibadah itu. Nah, inilah pembahasan tentang ikhlas. Ya. Jadi orang beribadah itu untuk siapa? Nah, apakah untuk Allah atau untuk selain Allah atau untuk campur? Ya. Ya, untuk Allah tapi juga untuk selain Allah. Nah, di antara 3 hal tadi, maksudnya di antara 3 niat ya, niat untuk Allah, niat untuk selain Allah, dan ada niat yang dicampur, niat untuk Allah dan selain Allah, maka yang boleh itu hanya yang pertama. Yang boleh itu hanya yang pertama. Niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya, karena ini sangat memengaruhi nanti apakah ibadah itu diterima atau tidak. Bedakan antara ibadah sah dan ibadah diterima. Itu berbeda. Ya. Antara ibadah yang sah dengan ibadah diterima itu beda. Kalau ibadah yang diterima oleh Allah itu sudah pasti sah. Ya, saya ulangi, ibadah yang diterima oleh Allah itu sudah pasti sah. Tapi ibadah yang sah itu belum tentu diterima Allah. Ibadah yang diterima Allah pasti sah. Tapi ibadah yang sah belum tentu diterima Allah. Bisa karena niatnya, ya, bisa karena ada hal lain yang menghalangi untuk diterima Allah. Saya berikan perumpamaan supaya bisa memahamkan pentingnya kita itu niat untuk Allah Azza wa Jalla. Ibadah itu ada yang sah dan diterima, ada sah tidak diterima, ada yang enggak sah sama sekali. Sah diterima berarti tadi memperhatikan 2 hal tadi. Sah berarti niat jenisnya benar dan niat tujuan untuk siapanya benar. Ya. Jenisnya sudah benar, misalkan niatnya wajib, wajibnya juga ditentukan lagi niatnya apa, niatnya subuh, niatnya zuhur, niatnya asar, niatnya maghrib, niatnya isya ditentukan dalam hati. Ya. Dalam hati niat, ya, ingat ini sholat apa itu yang dikerjakan. Ya, hukumnya apa, wajib, ya, kemudian sholatnya juga sholat apa. Perhatikan poin pertama, menentukan jenis ibadah. Puasa seperti itu, ya, puasa seperti itu. Ini puasa apa, hukumnya apa, ya, itu sudah diniatkan dalam hati. Ini untuk sahnya saja, ya. Dalam artian sah itu berarti ibadah ini kalau memang wajib itu menggugurkan kewajiban kalau sah, menggugurkan
kewajiban. Minimal dia enggak dosa dengan sudah mengerjakan ibadah itu. Tapi bisa ibadah yang sah ini menggugurkan kewajiban ternyata enggak diterima. Maknanya enggak diterima apa? Tidak menghasilkan pahala. Tidak menghasilkan pahala. Kenapa? Karena niatnya bisa niat itu karena selain Allah atau karena bercampur antara untuk Allah dan untuk selain Allah. Campur ini juga bahaya. Ya. Itulah bahayanya riya. Ya. Jadi orang beribadah, ya, misalnya dia zakat, ambillah zakat ya, zakat yang wajib, zakat yang wajib. 2,5% dari harta yang dimiliki yang sudah mencapai nisab dan haul. Orang punya uang 100 juta, insya Allah ini sudah wajib zakat ya. Uangnya 100 juta, ngendep selama setahun. Zakatnya 2,5%, berarti berapa? 2,5 juta. Ya, 2,5 juta. Bayar zakat. Sudah niatnya pertama bayar zakat yang wajib. Baik, poin pertama sudah benar. Ya, poin pertama benar. Dengan ini berarti kewajiban zakatnya gugur. Tapi kalau kemudian dia membayar zakat, ya, tujuan menggugurkan kewajiban, poin yang keduanya malah niatnya supaya dilihat orang kalau dia ini membayar zakatnya gede, berarti bisa jadi zakat ini enggak ada pahalanya. Walaupun dia sudah menggugurkan kewajiban zakatnya, tapi bisa enggak ada pahalanya. Ya. Jadi supaya sah dan diterima itu harus perhatikan dua hal tadi. Ya. Jenisnya ditentukan secara benar dan tujuannya untuk siapapun ditentukan benar. Kalau dia bayar zakat, tujuannya niatnya sudah niat zakat yang wajib, tujuannya lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala, maka ini zakatnya sah dan dia berpahala. Ya, karena sudah menentukan niat dalam hati ini untuk zakat yang wajib dan tujuannya untuk Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sah dan berpahala diterima Allah. Tapi kalau sudah niatnya untuk membayar zakat yang wajib tapi tujuannya supaya dilihat orang, berarti zakat ini sah untuk menggugurkan kewajiban tapi bisa jadi tidak diterima Allah karena tidak ikhlas. Ya. Bisa jadi malah zakat ini enggak sah sama sekali kalau dari awal penentuan jenisnya sudah salah. Jumlahnya 2,5% dari uang 100 juta yang wajib dizakati. Dikeluarkan 2,5%. Kadarnya sudah benar 2,5%. Kadarnya sudah benar, prosentasenya 2,5%. Diambillah 2,5 juta dari 100 juta ini, kemudian diserahkan kepada fakir miskin, tapi niatnya bukan bayar zakat yang wajib, niatnya sedekah sunnah. Niatnya sedekah sunnah. Apakah sedekah sunnah ini menggugurkan kewajiban zakat? Tidak. Berarti zakatnya belum tertunaikan di situ. Ya. Jadi itu dua hal ya. Menentukan jenis daripada ibadah itu, dan kedua menentukan ibadah itu untuk siapa. Inilah pentingnya dua unsur dalam niat itu. Ya, dua unsur dalam niat. Hal-hal seperti ini, apalagi poin yang kedua tadi, ya, untuk siapa? Nah, ini yang perlu untuk kita pelajari terus. Adapun poin yang pertama sebetulnya catatannya adalah
ini jangan sampai kita itu terjadi was-was, ya. Jadi dalam menentukan niat ibadah, jenis ibadah itu jangan sampai kita itu was-was, karena banyak orang itu mengalami was-was dalam masalah niat, ya. Was-was dalam masalah niat. Nah, saya pernah lihat orang sholat itu, sholat isya, ya, dia sholat sendiri. Nggak tahu waktu itu saya sudah rampung sholat isya di masjid, terus tiba-tiba ada orang masuk, mungkin dia terlambat, akhirnya dia sholat sendiri, sholat isya sendiri. Tapi tiba-tiba kok saya kepengen perhatikan orang itu gitu. Tak hitung dia berapa kali takbiratul ihram. Takbir pertama turun lagi tangannya, takbir lagi Allahu Akbar, turun lagi tangannya, takbir lagi yang ketiga kali, turun lagi tangannya. Tak hitung coba mau berapa kali dia takbiratul ihram. Ternyata dia takbiratul ihram sampai 7 kali. Ya, sholat isya atau sholat id? Nah itu was-was. Sudah takbir Allah, orang mantep. Ulang lagi Allahu Akbar. Ya padahal niat tuh gampang aja kok. Tinggal takbir Allahu Akbar, dalam hati kita ingat ini sholat isya, selesai. Ya. Kadang-kadang hati itu sibuknya membaca Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar, merenungkan kebesaran Allah, malah ketika takbir Allahu Akbar hatinya sibuk. Saya niat sholat isya 4 rakaat madhab kiblat, dawekan 4 rakaat. Baru gue bar. Ya, Allahnya panjang banget. Allahnya dipanjangkan bukannya merenungkan makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar, enggak. Dipanjangkan itu karena lagi ngerapal niat di hati Allah, dalam hati saya niat sholat isya sekian rakaat wajib sendirian madhab kiblat lillahi taala. Bar wis bar dawa-dawa orang mantep mudun maning. Dawa-dawa dipileni. Nanti yang kedua enggak kalah panjang, Allahu Akbar. Orang mantep maning. Orang kelar-kelar takbiratul ihram. Maka yang pertama tadi perhatikan menentukan jenis ibadah, jangan sampai was-was. Jangan sampai was-was. Gampang niat itu enggak susah. Ya. Semua ibadah itu gampang, enggak ada yang susah niatnya. Ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, cukup ingat dalam hati ini sholat apa, selesai. Lanjutkan ibadah. Nah, poin yang kedua, masalah untuk siapa ibadah itu. Nah, disinilah kita hati-hati supaya kita tidak terjadi riya. Kalau yang pertama itu jangan sampai terjadi was-was. Yang kedua jangan sampai terjadi riya. Nah, riya ini ngeri, ya, karena kita nggak merasa. Riya itu syirik yang sangat samar sekali, ya. Disinilah kita minta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal, ya, memohon dengan doanya Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang kami tidak sadari, dan kami memohon ampun dari perbuatan syirik yang kami sadari. Baik, ini baru bagian pertama. Ya. Kalau nggak salah sudah masuk waktu isya ya? Oh iya, ini sudah lewat. Baik, ini baru bagian pertama ya, masalah kaidah pertama. Sebetulnya masih ada hal-hal lain, tapi saya sampaikan sedikit demi sedikit supaya lebih mudah dipahami. Pelajaran intinya pada malam hari ini memperhatikan 2 unsur dalam niat. Ya, jadi saya sudah sampaikan niat ini pengaruhnya adalah untuk ibadah kita diterima Allah. Maka perhatikan 2 unsurnya. 1, menentukan jenis ibadahnya dengan benar. Dan kedua, menentukan untuk siapa ibadah ini, yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, semoga yang kita dapatkan di kesempatan malam hari ini diberkahi
oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak kekurangan, kekeliruan mohon dimaafkan. Sekiranya ini semoga Allah berkahi apa yang kita dapatkan di malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.